menyampaikan 3 hal ini juga bisa dijadikan sebagai senjata untuk kita keluar dari plagiasi. Karena plagiarisme itu menjadi ancaman bagi para akademisi, terutama dosen. Karena karya-karya itu semua sekarang harus berbasis Turnitin, harus terbebas dari plagiasi. Walaupun namanya plagiasi itu masih menjadi perdebatan yang panjang sampai hari ini. Bukan plagiasi, tapi itu cek Turnitin dan lain sebagainya. Jadi plagiasi itu sebenarnya adalah mengambil tulisan orang tanpa menyampaikan sumbernya. Itu plagiasi. Plagiasi itu berbeda dengan dengan replikasi atau dengan copy paste. Kalau copy paste itu kita copy paste, tetapi kita mencantumkan sumbernya, itu bukan plagiasi. Walaupun banyak penafsiran. Jadi namanya plagiasi itu kita ngambil tulisan orang tanpa kita mencantumkan sumbernya. Seolah-olah itu dianggap tulisan kita atau pemikiran kita. Kalau copy paste itu kita mengutip punyanya orang tetapi kita mencantumkan sumbernya. Itu bukan plagiasi. Tetapi dalam konteks hari ini itu dihitung atau dibaca plagiasi. Karena ada kesamaan penulisan. Walaupun ada sumbernya, maka biasanya kalau cek Turnitin itu akan merah dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan 3 cara ini agar terhindar dari cek plagiasi. Yang pertama, menulislah dengan bahasa sendiri. Bapak Ibu harus yakin dan optimis setiap orang itu punya karakter kepenulisan masing-masing. Sama dengan memiliki karakter pembahasaan masing atau penyampaian masing-masing. Semua orang bisa melihat gelas itu adalah gelas, tetapi tidak semua orang bisa menafsirkan yang sama dengan gelas itu. Ada orang misalnya mengatakan gelas itu dari beling, bentuknya bulat, panjang, isinya 300 liter misalnya. Ada orang lagi misalnya menyampaikan bahwa gelas itu dari bahan kaca, yang walaupun itu prinsipnya sama. Kemudian bentuknya panjang, bentuknya pendek, bunder, dan seterusnya. Itu persepsi yang berbeda. Jadi orang di dalam menulis itu sama, memiliki karakter kepenulisan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau saya boleh menyarankan Bapak Ibu, menulislah dengan gaya bahasa Bapak Ibu sendiri. Boleh membaca tulisan orang lain, tetapi kita tidak bisa misalnya mencontoh atau menyamakan tulisan kita biar sama dengan tulisan orang lain. Yang kedua, menulislah secara cepat ketika memiliki ide dan gagasan. Karena ide dan gagasan itu hampir setiap hari selalu menyelimuti pikiran kita sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur. Jadi ide dan gagasan itu apa yang kita tangkap dalam pikiran kita. Itu kalau tidak segera kita tulis, maka akan segera sirna. Oleh karena itu, tulislah segera dengan cepat ketika Bapak Ibu menemukan ide dan gagasan. Dimanapun Bapak Ibu berada, tidak harus dari catatan. Bisa di laptop, bisa di HP, bisa di kertas-kertas kecil atau di blok note dan seterusnya. Itu Bapak Ibu bisa manfaatkan dengan baik. Nanti untuk narasi atau deskripsinya bisa disampaikan ketika Bapak Ibu ada ruang, ada waktu, atau ada kesempatan untuk. Tetapi ide dan gagasan yang masuk ke dalam diri kita itu bisa segera Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, menulislah secara bebas. Menulis secara bebas itu adalah menulis dari pikiran-pikiran kita. Jadi menulis bebas itu kita menulis tidak terbebani dengan apa yang ada di luar kita. Misalnya contoh pendidikan inklusif. Bapak Ibu yang bidang ilmunya ilmu pendidikan, maka pasti tahu tentang pendidikan inklusif.
Jadi berkaitan dengan pengetahuan Bapak Ibu tentang pendidikan inklusif, itu Bapak Ibu sampaikan, tuliskan apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu. Itu menulis bebas. Jadi menulis bebas itu kita tidak terbebani dengan catatan-catatan lain di luar pikiran-pikiran kita. Tetapi menulislah apa yang ada dalam pikiran kita. Jangan memikirkan apa yang akan kita tulis, itu nggak pernah selesai. Jadi di dalam menulis Bapak Ibu, tulislah apa yang ada di dalam pikiran kita, yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita miliki pengetahuan tentang pendidikan inklusif itu apa sih? Ya sudah Bapak Ibu tulis sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita, karena itu sesungguhnya pikiran-pikiran orisinil. Kita boleh membaca, tapi dari bahan bacaan itu kita meresapi bahan bacaan itu. Kita mungkin akan beda tafsir dengan apa yang kita baca. Kita mungkin akan beda persepsi dengan apa yang kita baca. Kita mungkin beda makna dengan apa yang kita baca. Tetapi ketika kita memiliki pikiran-pikiran itu tentang bahan bacaan kita, nah itu sesungguhnya yang perlu kita tulis. Jadi menulis bebas itu adalah kita menulis pikiran-pikiran kita. Oleh karena itu, kita jangan pernah memikirkan apa yang akan kita tulis. Itu gak akan pernah selesai Bapak. Tetapi tulislah apa yang ada dalam pikiran kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menulis secara bebas. Maka kalau ketiga hal ini Bapak Ibu praktekkan, insya Allah Bapak Ibu tidak akan plagiasi. Akan bebas dari plagiasi. Menulis dengan bahasa sendiri untuk membangun orisinalitasnya. Menulis dengan cepat, dengan ide-ide dan gagasan untuk menunjang tulisan-tulisan kita. Kemudian yang ketiga, menulislah secara bebas. Jadi Bapak Ibu, kalau saya, pengalaman saja, kalau saya menulis Bapak Ibu, mau nulis buku, nulis artikel, mau nulis paper, dan menulis yang lain, biasanya saya menulis secara bebas dulu. Jadi apa yang saya pikirkan, saya tulis semua. Misalnya bab 1, pendahuluan tentang pendidikan inklusif misalnya. Maka apa yang saya pikirkan atau apa yang saya tahu, pengetahuan saya tentang pendidikan inklusif, saya tuliskan semuanya. Mau mulai dari mana? Dari mana saja. Mulai dari pengertiannya, dari penjelasannya, dari datanya, yang saya tahu saja. Yang saya tahu saya sampaikan. Saya tuliskan. Sampai yang di pikiran ini selesai. Sampai yang di pikiran ini habis, baru saya berhenti. Nanti bab 1 selesai misalnya, ada 10 halaman misalnya, kemudian nanti saya baca kembali, saya edit yang relevan kutipannya saya masukkan, yang sesuai kutipan saya masukkan, saya baca lagi, per paragraf saya baca, kemudian saya masukkan kutipan-kutipannya, sehingga basisnya adalah pikiran orisinil kita, bukan berbasis pada kutipan kita. Karena kebanyakan Bapak Ibu, teman-teman kolega saya rata-rata menulis itu basisnya adalah referensinya. Dari referensi ditulis dulu, walaupun ini juga tidak salah. Referensi ditulis dulu, baru pikiran kita menyesuaikan dengan referensinya. Tapi kalau saya kebalik, pikiran orisinil saya tulis dulu, saya tulis semua sampai habis tentang tema yang saya tulis hari itu, saya habiskan di pikiran saya, baru nanti referensinya menyesuaikan. Yang relevan kira-kira kutipan yang mana, yang cocok kira-kira yang mana, sehingga saya baru masukkan. Itu lebih mudah dan tulisan itu lebih orisinil karena kita tulis di awal, kita melandasinya dengan tulisan-tulisan kita, sehingga kutipan itu tinggal menyesuaikan saja. Hanya saja nanti untuk menghindari plagiasi, di dalam mengutip ada teknik dan triknya. Biasanya saya menggunakan teknik parafrase atau pengutipan berdasarkan mindset kita, atau pengutipan yang dinarasikan sesuai dengan bahasa kita. Maka dengan begitu Bapak Ibu, baik buku atau artikel, insya Allah ketika dicek plagiasi akan bisa lebih diminimalisir dengan cara begini.